Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembahasan kali ini untuk penugasan pengembangan desain dan media mata kuliah strategi dan media pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Rian Arthur MPD mengenai mata pelajaran konstruksi bangunan, materi alat pelindung diri, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Kenalkan, saya Putri Oktavia Rahmayati dengan NIM 15036211022. Sebelum masuk ke materi, apa itu K3LH? K3LH adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup yang bekerja di sebuah instansi maupun suatu proyek. Tujuan K3LH untuk melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya ketika melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup maupun meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Jenis alat pelindung diri. Ada alat pelindung kepala, alat pelindung telinga, alat pelindung tangan, alat pelindung kaki, alat pelindung mata, alat pelindung pernapasan, pakaian pelindung. Alat pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan oleh pekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja, digunakan untuk menjaga keselamatan pekerja sekaligus orang di sekelilingnya. Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per 08-Men-7-2010 tentang alat pelindung diri, dan pengusaha wajib untuk menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan standar nasional Indonesia bagi pekerjanya. Alat pelindung kepala. Alat kelas G untuk melindungi kepala dari benda yang jatuh dan melindungi dari kesengatan listrik sampai 2200 volts. B kelas E untuk melindungi kepala dari benda yang jatuh dan dapat melindungi dari sengatan listrik sampai 20.000 volt. C kelas F untuk melindungi kepala dan benda jatuh, tidak melindungi dari sengatan listrik dan tidak melindungi dari bahan-bahan yang merusak atau korosif. Alat pelindung mata dan wajah. Kacamata safety lebih kuat dan tahan benturan serta tahan panas daripada kacamata biasa. Pelindung wajah untuk melindungi wajah dari bahaya percikan bahan kimia, objek yang bertebangan atau cairan besi. Google adalah pelindung mata yang lebih baik dibandingkan safety glass sebab lebih menempel pada wajah. Ada helm pengelas untuk melindungi wajah dan mata. Helm ini menggunakan lensa penahan khusus yang menyaring intensitas cahaya serta energi proses yang dihasilkan dari kegiatan pengelasan. Alat pelindung pernapasan. Pernapasan merupakan salah satu sistem organ pekerja proyek konstruksi yang juga harus dilindungi dengan mencegah potensi kerusakan organ pernapasan. Sumber bahaya seperti pencemaran di udara yang disebabkan oleh virus, bakteri, partikel debu, kabut, asap, atau uap logam terkadang ada pada lokasi proyek konstruksi. Penentuan kebutuhan pelindung pernapasan tergantung pada jenis gangguan pernapasan. Sini ada alat pelindung pernapasan, ada masker yang digunakan untuk melindungi pernapasan dari asap, debu, dan bau bahan kimia ringan. Ada respirator melindungi pernapasan dari uap dan gas berbahaya, partikel mist atau partikel foam. Alat pelindung pendengaran. Foam, earplugs, EVC earplug, earmuff untuk melindungi telinga dari suara bising yang berlebihan di tempat kerja yang dapat mengganggu pendengaran atau telinga. Berikut gambar alat pelindung pendengaran. Alat pakaian pelindung. Pakaian pelindung juga digunakan untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari percikan cairan
tubuh dan suhu panas atau dingin. Contoh pakaian pelindung adalah baju, rompi, dan celemek yang biasanya terbuat dari bahan-bahan bersifat kedap terhadap cairan dan bahan kimia, seperti bahan plastik atau karet. Klasifikasi pakaian pelindung dapat dilihat dari warna pakaian pelindung. Pakaian pelindung dibedakan berdasarkan banyak kategori, seperti jenis proyek, jenis identitas pegawai, dan lainnya. Yang terpenting, pakaian pelindung harus memiliki visibilitas yang tinggi agar para pekerja yang memakainya mudah terlihat dan dikenali. Alat pelindung tangan. A. Ada metal mask, sarung tangan yang tahan terhadap ujung benda yang tajam dan melindungi tangan dari terpotong. B. Lethal glove, melindungi tangan dari permukaan yang kasar. C. Vinyl dan nylon glove, melindungi tangan dari bahan kimia beracun. D. Rubber glove, melindungi tangan saat bekerja dengan listrik. E. Ada padded cloth glove, melindungi tangan dari sisi yang tajam, bergelombang, dan kotor. F. Ada heat resistant glove, melindungi tangan dari panas dan api. G. Ada latex disposable glove, melindungi tangan dari bakteri dan kuman. E. Pelindung kaki. A. Ada steel toe, sepatu yang didesain untuk melindungi jari kaki dari terjatuhan benda. B. Metatarsal, sepatu yang didesain untuk khusus melindungi seluruh kaki dari bagian tua sampai jari. C. Ada reinforced sole, sepatu ini didesain dengan bahan penguat dari besi yang akan melindungi dari tusukan pada kaki. D. Adalah latex dan rubber, sepatu yang tahan terhadap bahan kimia dan memberikan daya cengkraman yang lebih kuat pada permukaan yang licin. E. Ada PVC boot, sepatu yang melindungi dari lembab dan membantu berjalan di tempat becek. F. Ada vinyl boots, sepatu yang tahan beretan kimia, asam, alkali, garam, air, dan darah. G. Ada nitrile boots, sepatu yang tahan terhadap lemak hewan, oli, dan bahan kimia. Alat pelindung bahaya jatuh. A. Full body harness, pakaian penahan bahaya jatuh, sistem yang dirancang dengan desain yang nyaman bagi si pemakai untuk menyebarkan tenaga benturan atau goncangan pada saat jatuh melalui pundak, paha, dan pantat. B. Ada lifeline atau tali kaitan lentur dengan kekuatan tarik minimum 500 kg yang salah satu ujungnya diikatkan ke tempat kaitan dan menggantung secara vertikal atau diikatkan pada tempat kaitan yang lain untuk digunakan secara horizontal. C. Underharness, tempat kaitan, tempat yang menyangkutkan pengait yang sedikitnya harus mampu menahan 500 kg per pekerja yang menggunakan tempat kaitan tersebut. D. Lanyard, tali pengikat, tali pendek yang lentur atau anyaman tali digunakan untuk menghubungkan pakaian pelindung jatuh pekerja ke tempat kaitan atau tali kaitan. E. Reverting live, pakaian pengencang tali kaitan, komponennya digunakan untuk mencegah agar tali pengikat tidak terlalu kendor. Sekian pembahasan dari materi alat pelindung diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.